Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ikhwani fiddin, asani wa yakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masih membahas tentang mubtada dan khobar, tapi kaitannya dengan bahwa mubtada dan khobar itu bisa kemasukan kana dan saudara-saudaranya. Nah, insya Allah kita tetap akan membahas, mengulang-ulang kembali apa itu mubtada, apa itu khobar, kemudian apa itu fa'il dan apa itu maf'ul bih, apa itu mudhof, mudhof ilai, na'at dan man'ut. Karena intinya adalah kalau kita bisa memahami yang seperti ini, mana mubtada, mana khobar, mana fa'il dan mana maf'ul bih, mana mudhof dan mana mudhof ilai, mana na'at dan mana man'ut, itu insya Allah akan gampang memahami, kesananya akan lebih gampang. Nah, di sini kita lihat, kita akan membahas tentang perubahan pada mubtada dan khobar ketika kemasukan kana dan saudara-saudaranya. Kita ambil contoh, Muhammadun naimun. Ini adalah kalimat, ini adalah mubtada dan khobar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang namanya mubtada adalah isim. Semua isim itu adalah bisa nama orang, nama benda, dan seterusnya. Semua isim yang terletak di awal kalimat, maka dia adalah mubtada. Maka Muhammadun naimun berarti Muhammad naimun itu adalah jumlah mubtada dan khobar. Muhammad itu tidur, berarti naimun itu khobarnya Muhammad. Muhammad itu mubtada karena dia adalah isim yang di awal kalimat. Naimun otomatis khobar karena isim yang terletak sesudah mubtada. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa semua mubtada dan khobar itu harus marfu. Di sini mubtada marfu, naimun pun marfu. Mubtadanya marfu bidomah, khobar pun marfu bidomah. Al-qamhu hubzun. Al-qamhu, gandum itu hubzun, yaitu roti. Nah, az-zakatu wajibatun. Zakat itu adalah sesuatu yang wajib. Ini pun sama, yaitu mubtada dan khobar. Fatimatu mudarisatun. Fatimah itu adalah seorang guru. Nah, berarti 4 contoh ini adalah 4 contoh yang menunjukkan tentang mubtada dan khobar. Tapi ternyata ketika 4 contoh ini kemasukan oleh kana dan saudara-saudaranya, kita ambil contoh saudaranya, karena itu adalah soro. Ternyata mubtada dan khobar itu berubah harokat. Dulunya mubtada marfu, memang tetap marfu, tapi berubahnya adalah pada naiman. Dulu di sini Muhammadun naimun, ketika tidak ada kana, maka ternyata sesudah ada kana Muhammadun naiman, bukan naimun lagi. Nah, berarti khobar itu berubah harokat menjadi fathah ketika ketemu kana. Nah, di sini kita perhatikan bahwa yang namanya mubtada di sini tetap marfu, tapi istilahnya bukan mubtada lagi. Ketika ketemu kana, istilahnya bukan mubtada lagi, tapi istilahnya adalah ismu kana, isimnya kana. Kana Muhammadun, kana itu adalah fi'il madi, ya, fi'il madi. Muhammadun ismu kana, bukan mubtada lagi namanya, tapi istilahnya namanya ismu kana. Dan isimnya kana itu marfu, marfunya dengan domah. Di sini marfu dengan domah. Naiman otomatis ini menjadi khobar, khobarnya kana.
Nah, khobarnya kana semuanya harus mansub dengan fathah. Mansub bil fathah. Semisal dengan kana adalah soro. Semisal dengan kana itu adalah soro. Sama, berarti soro al-qamhu hubzan. Al-qamhu berarti ismu soro. Soronya tetap fi'il madi. Hubzan menjadi khobaru soro. Nah, kita lihat ikhwan fillah asanillah wa yakum. Ketika mubtadanya mudakar, maka khobarnya harus mudakar. Ketika mubtadanya mu'anas, maka khobarnya pun harus mu'anas. Artinya ketika mubtadanya jenisnya laki-laki, maka khobarnya harus laki-laki. Ketika mubtadanya mu'anas, salah satu tanda mu'anas itu adalah dengan adanya tamarbutoh, az-zakatu. Maka khobarnya harus mu'anas, yaitu wajibatun. Harus ikut mu'anas juga. Fatimatu mudarisatun. Fatimah itu seorang guru. Nah, di sini Fatimah tetap mubtada, khobarnya mu'anas. Ketika mubtadanya mu'anas, maka khobarnya harus mu'anas. Nah, di sini kita lihat, saya hanya mengambil 4 contoh ini supaya lebih gamblang. Ternyata ketika mubtadanya mu'anas, maka fiilnya itu harus mu'anas juga. Kanatis zakatu, zakat itu adalah wajibatan, menjadi khobarnya kanat. Nah, mungkin sebagian teman-teman kita itu mengambil kaidah yang dulu bahwa semua isim yang terletak sesudah fiil maka disebut fa'il, ya kan? Kaidahnya kan seperti itu. Semua isim yang terletak sesudah fiil maka disebut fa'il. Tapi pada ini tidak disebut fa'il lagi, tapi disebut ismu kana itu atau ismu soro. Nah, karena apa? Karena ternyata kana dan saudara-saudaranya semisal soro itu masuknya pada mubtada dan khobar. Beda dengan ja'a Muhammadun. Ja'a fi'il madi, Muhammadun di sini sebagai fa'il. Isim yang terletak sesudah fi'il. Tapi di sini Muhammad isim yang terletak sesudah fi'il, tapi di sini karena itu tidak menjadikan Muhammad menjadi fa'il, tapi tidak menjadi fa'il. Salah kalau mengiroban seperti itu. Maka Muhammad ini menjadi ismu kana. Nah, ketika mubtadanya mu'anas dan kita pengen menambahi kana, maka fiilnya harus kanat. Sebagai tanda mu'anas itu adalah dengan tamal butohnya. Seperti itu. Sorot Fatimatu. Nah, karena Fatimah di sini mu'anas, maka pakainya sorot, bukan soro lagi, karena soro itu untuk mudakar. Sorot Fatimatu mudarisatan. Sorot itu adalah fi'il madi, ya kan? Sama, irobnya hampir sama seperti ini. Sorot fi'il madi, Fatimatu ismu soro. Ismu soro. Sebagaimana karena Muhammad ismu kana, kalau soro Fatimatu berarti ismu sorot. Ismu sorot. Semua isim sorot adalah marfu. Marfunya bidoma mudarisatan khobaru sorot. Khobarnya sorot, dan semua khobarnya sorot harus mansub dengan fathah. Sama seperti itu. Jadi bahwa mubtada dan khobar itu bisa kemasukan kana dan saudara-saudaranya, tapi khobarnya yang dulunya marfu, ya kan, menjadi mansub. Menjadi mansub. Berubah harokat. Ini. Kemudian perlu dipahami pula bahwa
kana ini kan fi'il madi. Soro pun fi'il madi. Saya hanya mengambil satu contoh saudaranya kana. Di mana saudaranya kana tadi fungsinya sama. Membuat mubtada isimnya yang dulunya tetap rofa tetap rofa, yang dulunya khobar dulunya marfu menjadi mansub. Kalau kana dan sora atau saudara-saudaranya nanti insya Allah akan kita bahas, ini ternyata bisa dirubah fiilnya. Artinya dulu fiil madi dirubah menjadi fiil mudhari boleh. Sehingga misalnya contoh, kita ambil contoh ketika kana dirubah menjadi fiil mudhari, ya kan? Maka kana menjadi fiil mudhari'nya adalah yakunu. Boleh. I'rabnya bagaimana? I'rabnya sama, Muhammad ismu yakunu. Naiman khobaru yakunu. Seperti itu. Yakununnya tinggal diganti, kalau kana fi'il madi, yakunu fi'il mudhari'. Sorot berubah menjadi, kalau fi'il mudhari'nya menjadi yasiru. Yasiru al-qamhu hubsan. I'rabnya bagaimana? I'rabnya sama. Yasiru fi'il mudhari', al-qamhu ismu yasiru, hubsan khobaru yasiru. Jadi intinya berarti bahwa kana dan saudara-saudaranya itu bisa dirubah dulu fi'il madi menjadi fi'il mudhari'. Sama halnya ketika kanatiz zakatu wajibatan, sorot Fatimatu mudarisatan dirubah menjadi fi'il mudhari'nya, tetap mengikuti ininya mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Isimnya mu'annas harus mu'annas. Mu'annasnya fi'il mudhari'nya menjadi takunu. Nah, jadi perbedaannya untuk mu'annas itu pakainya takunu, bukan yakunu, tapi takunu az-zakatu. Sebagaimana tadi, kalau fi'il madinya kanat, ya kan, untuk mu'annas, maka fi'il mudhari'nya takunu. Kemudian sorot fi'il mudhari'nya menjadi tasiru. Nah, ini pakainya tasiru Fatimatu mudarisatan. I'rabnya sama. Tasiru fi'il mudhari', Fatimatu ismu tasiru, kemudian mudarisatan khobaru tasiru, mansub bil fathah. Ini contoh i'rab. Contoh i'rab. Bisa dipahami mudah-mudahan, dan intinya bahwa mubtada dan khobar ketika kemasukan kana atau yakunu dan saudara-saudaranya, diantara saudaranya kana adalah soro atau yasiru. Nah, ini khobar itu berubah harokat. Dulunya khobar yang pernah kita pelajari bahwa itu adalah harus marfu, maka ketika ketemu kana dan saudara-saudaranya, khobarnya harus mansub. Dan saya ulang lagi, di sini istilahnya bukan mubtada lagi, Muhammadun naimun mubtada khobar. Tapi ketika ketemu kana dan saudara-saudaranya, yakunu Muhammadun, Muhammad bukan mubtada lagi istilahnya, tapi ismu yakunu atau ismu kana kalau fiilnya kana. Naiman menjadi khobaru yakunu. Ini i'rabnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.